jumpa lagi dalam video saya. Kali ini kita akan belajar keperawatan medikal bedah dan pada pertemuan yang kedua dengan materi peran perawatan dalam kebijakan pelayanan kesehatan untuk mahasiswa tingkat 2 semester 3 pada tahun pelajaran 2022-2023. Kita ikuti materi selanjutnya. Semangat belajar ya. Peran perawat di Indonesia diatur dalam undang-undang di beberapa undang-undang antara lain nomor 38 tahun 2014 tentang perawat menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang usaha kesehatan dan memiliki 3 fungsi yaitu independen, dependen, dan interdependen. Perubahan yang terjadi pada sistem pemberian perawatan kesehatan pertama di Amerika terjadi perubahan proses perkembangan yang menyebabkan terciptanya sistem pemberian kesehatan di Amerika yang ada pada saat ini, yaitu ada beberapa rumah sakit perkotaan di Amerika Serikat dan institusi yang melayani orang miskin. Sedangkan anggota masyarakat yang kaya, menengah, dan menjalin pengobatan, mereka melakukan perawatan kesehatan di rumah, menurut McMahon di tahun 1987. Dalam buku ajar Fundamental Keperawatan, Konsep Proses dan Praktik edisi 4 oleh Potter dan Perry di volume 1 halaman 29 membahas tentang rumah sakit yang terdahulu terutama dibiayai dari sumbangan sukarela dan didukung oleh kelompok tertentu, misalnya gereja. Pada akhir tahun 1920, karena banyaknya kerugian yang dialami oleh rumah sakit, maka diperkenalkan sistem pembayaran yang baru, yaitu pembayaran pihak ketiga yang terkait dengan asuransi, diungkapkan dalam teori Smith 1990. Di Indonesia sendiri, biasanya masyarakat hanya mempunyai sedikit atau tidak punya interaksi sama sekali dengan sistem pelayanan kesehatan saat mereka berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Tetapi, jika mereka menderita sakit, maka mereka akan merasa sakit dan termotivasi untuk mencari pelayanan kesehatan. Beberapa klien yang masuk ke dalam sistem dengan mudah datang ke klinik atau kedaruratan di rumah sakit dengan membuat perjanjian dengan dokter di tempat praktek pribadinya. Di Indonesia sendiri, klien kadang mengalami kesulitan untuk masuk ke sistem atau ke pusat pelayanan kesehatan terdekat atau yang di-cover oleh asuransi kesehatan, karena tidak semua asuransi cover jenis tindakan atau perawatan tertentu di semua rumah sakit. Kemudian di daerah Indonesia, akses pelayanan kesehatan juga terbatas oleh adanya pulau dan letak lokasi yang berbeda jauh jaraknya dengan fasilitas kesehatan. Pada saat itu ada banyak daerah yang kurang memiliki akses terhadap, pada saat ini ada banyak daerah yang memiliki akses yang masih kurang terhadap pelayanan kesehatan. Apabila di kota besar, mereka memiliki akses yang lebih baik. Disinilah peran keperawatan medikal bedah untuk memberikan tindakan menyesuaikan dengan keadaan lokasi, wilayah, dan tempat bertugas dengan fungsi independen, dependen, dan interdependennya. Masalah yang ada di daerah perkotaan seringkali berhubungan dengan kurangnya pelayanan kesehatan utama yang memiliki fasilitas yang berbeda dengan yang ada di daerah. Karena itu, perawat keperawatan medikal perawat KMB memiliki fungsi khusus dan harus memiliki keterampilan serta pengetahuan yang cukup untuk dapat mengembangkan pelayanan keperawatan. Terkait dengan kebijakan yang ada di Indonesia tentang perawatan atau pelayanan kesehatan, saat ini diatur oleh pemerintah dengan baik dan juga bekerja sama dengan organisasi profesi. Adapun penyampaian dari Kepala Bidang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia unggul, khususnya tantangan di bidang kesehatan yang cukup pelik. Apalagi saat ini adanya pandemi COVID-19 yang mendera membuat tantangan di bidang kesehatan lebih menarik. Itu adalah salah satu perubahan yang terjadi pada pelayanan kesehatan di Indonesia.
yang juga turut mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan ruang lingkup praktik layanan keperawatan di dalam pelayanan kesehatan di Indonesia sendiri. Adapun perubahan kebijakan pada pelayanan kesehatan terkait beberapa isu dalam perubahan perawatan kesehatan itu sendiri. Misalnya adanya akses universal, di mana ada suatu ketetapan atau undang-undang yang menjamin seluruh masyarakat yang ada di Amerika untuk memiliki asuransi, sehingga mengharuskan semua pemilik perusahaan, termasuk perusahaan kecil, untuk menawarkan atau memberi jaminan. Di Indonesia itu sudah berlaku dan saat ini dioperasikan oleh Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja atau BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan kesehatan dan jiwa para karyawan misalnya di perusahaan tertentu. Kemudian jaminan ini juga di Amerika diberikan contoh menyangkut kepada siapa cakupan rencana pelayanan kesehatan diberikan dan berbagai komponen. Contoh rencana keuntungan standar dan biaya untuk pelayanan kesehatan. Di Amerika sendiri, pemerintah federal membayar individu yang berada di bawah tingkat kemakmuran. Di Indonesia, pemerintah memberikan jaminan untuk keluarga miskin, memberikan jaminan kesehatan. Kemudian perubahan dalam pelayanan kesehatan, adanya juga restrukturisasi pemberian perawatan kesehatan. Di Amerika sendiri diatur oleh Community Health Service Organization yang memberikan perawatan komprehensif didasarkan pada pajak perorangan atau anggaran tahunan, kemudian pembentukan jaringan seperti rumah sakit, klinik, kelompok dokter praktik yang dianjurkan untuk memberi kontinu perawatan yang sempurna. Di Indonesia sendiri telah banyak klinik yang bekerja sama dengan BPJS yang disebut dengan Klinik Pratama, yang memungkinkan masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan, dan apabila perawatan primer ini masih belum dapat mengcover atau memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, maka mereka akan melanjutkan atau rujuk ke rumah sakit. Secara spesifik, banyak institusi pelayanan kesehatan telah memperhatikan cara bagaimana pelayanan kesehatan diberikan pada klien. Misalnya, cara mereka membuat tindakan atau pelayanan keperawatan menjadi lebih efisien dan membantu pemberi pelayanan menjadi lebih produktif dan meningkatkan kualitas klien terhadap perawatan yang diberikan. Sebagian besar rumah sakit menunjukkan pelayanan yang sangat efektif dan efisien dengan penggunaan biaya yang diberikan oleh jaminan perawatan kesehatan yang diberikan dalam 3 tingkatan, yaitu perawatan primer, perawatan sekunder atau akut, dan perawatan tersier. Di setiap tingkat mempunyai struktur untuk mengatur dan memberi pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, perawatan primer cenderung diberikan di praktik dokter dan klinik masyarakat atau dokter keluarga, dan perawatan tersier umumnya diberikan di rumah sakit dan di berbagai fasilitas rehabilitasi. Nah, selain itu, ada 3 tingkatan pencegahan yang membantu menjelaskan perilaku sehat klien pada beberapa tahap sakit yang berbeda. Klien yang akan menerima satu tingkat pelayanan kesehatan pada sistem pelayanan kesehatan atau lingkup praktik layanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan, ada pun ukuran atau mengukur kualitas sistem kesehatan, misalnya akses. Bagaimana akses atau petunjuk informasi yang menunjukkan betapa mudahnya mendapat akses untuk pelayanan medis atau pelayanan tindakan keperawatan. Misalnya juga letak geografis dan strategis. Kemudian ketepatan, indikator yang menunjukkan ketidaksesuaian antara pelayanan aktual yang diberikan dengan tingkat pelayanan yang dianggap penting dan dapat menunjukkan kemampuan sistem untuk memberi pelayanan dengan biaya yang efektif. Contoh, rawat lama, frekuensi prosedur versus angka yang ideal. Selanjutnya, pelayanan kesehatan diukur juga melalui kualitas pelayanan, di mana indikator membuat konsumen merasa yakin bahwa suatu rencana kesehatan yang bersistem sifat responsif, menyenangkan, ramah, contoh kepuasan total terhadap pelayanan, waktu tunggu di ruangan kedaruratan, dan kecepatan penagihan biaya.
Kemudian ukuran penyaringan atau screening, di mana indikator dari pelayanan kesehatan diberikan untuk meningkatkan efektivitas usaha perencanaan yang berdasarkan pada angka untuk melakukan screening terhadap target populasi tertentu guna deteksi dini terhadap penyakit. Contoh angka screening kolesterol, pap smear, tuberkulosis, diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian hasil yang ditemukan, apakah ada ukuran hasil dari temuan klinik yang spesifik? Contoh angka kematian, perawatan ulang di kedaruratan yang tidak direncanakan sebelumnya, dan komplikasi pada penyakit tertentu. Pada kualitas pelayanan kesehatan juga yang harus diperhatikan adalah penata laksanaan penyakit, di mana indikator terhadap keberhasilan rencana kesehatan atau sistem pengobatan yang dilakukan dengan sebuah rentang waktu, misalnya penyakit jantung, diabetes, atau pelayanan primer dengan pemanfaat pelayanan preventif. Kemudian perawatan spesialis, misalnya diagnosis spesifik dan penilaian terhadap status kesehatan. Kemudian sistem pelayanan kesehatan antara lain adalah tindakan pencegahan atau indikator terhadap frekuensi dan efektivitas pelayanan preventif yang diberikan kepada konsumen dengan rencana kesehatan, misalnya jumlah kunjungan preventif tahunan. Kemudian ada status kesehatan konsumen, di mana indikatornya terhadap kemampuan rencana kesehatan untuk mempertahankan populasi yang terdaftar. Contoh insiden, prevalensi, dan indeks kesehatan umum. Kebijakan pemerintah pada peran perawat juga sangat nampak dan terlihat pada adanya pengembangan, misalnya pusat perawatan pada orang dewasa atau lembaga perawatan kesehatan di rumah. Saat ini pemerintah menunjang klinik-klinik perawatan di rumah, misalnya home care untuk perawatan luka dan penanganan dini dengan adanya undang-undang keperawatan dan kesempatan perawat untuk memiliki surat izin praktek. Kemudian pusat perawatan lainnya seperti rumah sakit yang ada di desa dibutuhkan kemampuan perawat KMB untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit atau klinik yang ada di desa. Kemudian dengan adanya juga pusat rehabilitasi di beberapa tempat yang dengan adanya sistem pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan, mungkin dengan pengembangan pusat rehabilitasi yang lainnya juga di daerah yang belum ada pusat rehabilitasi. Kemudian disinilah peran perawat dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Adapun fasilitas lain, misalnya fasilitas pelayanan pasien psikiatri yang saat ini masih jarang. Dengan adanya pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia yang sudah semakin baik hari demi hari. Kemudian ada pun pusat perawatan lainnya, misalnya pusat intervensi kritis yang saat ini masih jarang dan masih hanya berada di tempat-tempat tertentu. Kemudian kelompok pendukung. Di Amerika sendiri sudah memiliki kelompok pendukung untuk mendukung mereka yang berhenti dari narkoba atau minuman keras, atau kelompok pendukung pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya bagaimana mereka survive dalam mengatasi penyakit kanker. Dan juga pusat perawatan lainnya, misalnya ada lembaga sukarela yang bertugas atau menolong pasien sebelum mereka ke klinik dan mencari teman untuk berkomunikasi atau sharing pendapat atau bagaimana dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat meningkatkan kebijakan dalam pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh perawat sebagai perawat yang terus mengembangkan diri di masyarakat. Peran perawat antara lain, misalnya di Amerika mereka membantu menyusun atau memfasilitasi pemanfaat pemberi pelayanan dan pilihan terapeutik dengan biaya paling murah. Kemudian menetapkan praktek standar pada tingkat federal tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial bagi warga Amerika Serikat. Sementara di Indonesia sendiri, pengolahan kasus diperlukan untuk klien yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkelanjutan. Pada tahapan ini diharapkan agar supaya perawat bisa memberikan pelayanan
kesehatan dengan baik, dan dengan demikian meningkatkan pelayanan kesehatan prima yang ada di masyarakat. Inovasi dalam pemberian perawatan kesehatan. Terlihat bahwa keperawatan mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi perjalanan sejarah pelayanan kesehatan, di mana pada saat ini terkait pandemi COVID terjadi perubahan yang signifikan antara pemberian perawatan yang dahulu dan saat terjadinya pandemi. Ini berbagai pendekatan organisasi dan sistematik membuat dan mengukur, mengkaji, serta meningkatkan pelayanan keperawatan. Kemudian ada juga berbagai proses yang baru yang dirancang dengan baik berdasarkan misi organisasi, harapan klien, sumber informasi terbaru tentang proses dan penampilan pelayanan keperawatan. Kemudian organisasi secara sistemik mengukur dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan pada pelayanan kesehatan di masyarakat. Peran perawat dalam kebijaksanaan nasional saat ini sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan dan memberi masukan tentang kebijakan pemberian pelayanan kesehatan. Tantangan ini diungkapkan oleh Kemenko PMK Pak Agus yang diwakili oleh Pak Agus Suprapto tentang pengembangan SDM yang unggul. Kemudian kebijakan pemerintah atau pelayanan kesehatan terkait pengembangan pelayanan kesehatan juga didukung oleh adanya organisasi profesi perawat atau PPNI yang sangat menunjang proses pelayanan keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Kemudian pada PPNI juga ini sangat memberikan atau mewadahi perawat untuk memberikan aspirasi dan mendukung aspirasi perawat agar supaya dapat diatur dalam undang-undang. Kemudian ada dalam kebijakan atau peran perawat di Indonesia sendiri sangatlah bervariasi dalam pemberian pelayanan keperawatan terkait faktor jarak tempat pelayanan kesehatan, lokasi, di mana Indonesia terdiri dari beribu pulau dengan penduduknya yang banyak dan negara yang besar. Teori yang mendukung antara lain teori Madeleine-Leninger tentang transkultural teori, di mana pemberian pelayanan keperawatan kepada masyarakat ditentukan juga oleh faktor-faktor yang ada dalam teori Leninger, yaitu di mana ada faktor sosial, faktor budaya, faktor yang dan faktor lain yang mempengaruhi tatanan dalam pelayanan kesehatan, pengembangan kesehatan, dan kebijakan dalam pengaturan undang-undang di bidang pelayanan kesehatan. Adapun faktor penunjang dan yang sangat baik antara lain yaitu dukungan teknologi informasi yang ada di revolusi industri 4.0 ini, di mana perawat dapat mengakses data dalam waktu yang cepat dan tepat dengan cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan handphone atau komputer, di mana bisa mengakses data atau yang dibutuhkan untuk informasi dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan keperawatan atau kebijakan dalam bidang keperawatan. Demikianlah pertemuan kedua kita pada saat ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk buku sumber terdapat dalam Fundamental Keperawatan ini yang ditampilkan di gambar ini, dan untuk pertanyaan dapat segera menghubungi saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye. Jangan lupa bahagia, sukses selalu untukmu, majulah terus Mutu Riwaya, dan jayalah Indonesia. Bye.